Kata Rasul, kalau seseorang di antara kalian itu bangun dari tidurnya, maka jangan langsung celupin tuh tangan ke dalam wadah. Apa alasannya? Karena dia tidak tahu ketika tidur tuh kemana aja tuh. Menjalarnya tangan, megang apa aja. Jangan-jangan ada najis yang dipegang dan dia tidak tahu. Tiba-tiba bangun-bangun, kamu masuk kamar mandi langsung celupkan tuh tangan, jadi najis tuh satu ember. Kita pernah sampaikan dulu khilaf memang. Ada khilaf ya. Mudah-mudahan antum masih ingat tentang perbedaan di kalangan para ulama. Air, apakah air itu kalau terkena najis misalkan, apakah dia bisa mutanajis atau menjadi najis atau tidak? Itu kita sampaikan kemarin dulu. Kemarin tapi dulu, udah lama ya. Bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama dan mayoritas mengatakan kemungkinan bisa. Apalagi kalau taghayyarat sifatun min awsafih. Kalau ada perubahan dari sifat-sifat air itu, entah baunya, entah rasanya, entah aromanya, entah apa warnanya ya. Kalau misalkan terjadi perubahan. Atau kalaupun tidak terjadi pada semua itu, tetapi jumlahnya sedikit, maduna qullatain, di bawah 2 qullah. Di mana 2 qullah itu khilaf memang, ini panjang juga. Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah berbeda persepsi ketika menetapkan tentang berapa sih jumlah 2 qullah itu. Bermacam-macam, tapi paling tidak pendekatannya sekitar 200 liter. Sekitar ada yang mengatakan 217, ada yang mengatakan 198 kilogram, kemudian ditakar ke liter akan sekitar 200 lebih dan seterusnya, tidak ketemu. Tapi intinya sekitar 200 liter, gampangnya begitu. Belum lagi nanti ada yang mengukur dengan cara kira-kira 1 hasta lebih, satu depa ya, atau depa setengah kalau bentuknya kotak begitu ya. Kan biasanya kadang di kamar mandi ada tuh tempat wadah-wadah air yang kemudian kalau diukur seukuran ini lebih sedikit, lebarnya juga demikian, itu bisa jadi masuk kategori 2 qullah. Tapi lagi-lagi itu khilaf panjang. Intinya kalau di bawah 2 qullah sangat memungkinkan jika ada najis yang jatuh kepada air yang tadinya suci akan berubah menjadi hukumnya najis kalau di bawah itu. Dan ini pandangan mayoritas. Tapi sebagian ulama minoritas mengatakan air itu berdasarkan hadis yang mutlak, al-ma tahir tahur la yunajjisuhu syai'. Air itu tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan dia najis. Sehingga ada pandangan segini pun kalau kejatuhan najis tetap suci. Masalahnya saya enggan untuk minum kalau dia kena najis yang seperti ini ya. Siapa yang minum air kalau tiba-tiba ada najis di sini? Misalkan ada kotoran cicak gitu ya, atau mungkin meskipun bagian dari yang ma'fun anhu, yang kadang dimaafkan sedikitnya, atau kotoran manusia masuk dalam cangkir kita, maka saya enggan untuk menggunakannya. Dan saya lebih cenderung mengatakan ini najis atau mutanajis karena terkena najis. Kecuali jika jumlahnya banyak, seperti al-birak atau al-hiyat, telaga, danau, sungai, atau kolam yang besar yang lebih dari 2 qullah, maka ketika terkena najis dia tidak serta-merta berubah dengan secara otomatis. Tidak berubah statusnya dari suci menjadi najis, tetap dia suci. Karena itu hadis ini dipakai untuk al-ma' al-kathir al-jazil, air yang jumlahnya volumenya besar dan banyak. Maka mau masuk kotoran apapun, contoh kayak di sungai kan banyak orang dulu kencing di situ, buang hajat juga di situ. Kalau airnya mengalir maka aman, tetap suci, bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi dan semacamnya. Tapi kita sudah pernah bahas dulu tentang al-ma' ar-rakid, air yang menggenang, air tergenang yang tidak kemana-mana, jumlah volume airnya sedikit. Ini yang berbahaya. Rasul larang tuh, la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid. Jangan seseorang ditekan kencing santai gitu ya di satu air yang tergenang. Jangan-jangan air itu dipakai oleh orang malah kita kencingin gitu. Maka itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mandi di situ juga jangan ya, karena sudah dikatakan sebagai perkara yang najis. Taib. Jadi jangan kita memasukkan tangan kita ke dalam satu wadah. Dari sini kita bisa juga mengambil faidah. Pembahasan hadis ini khusus untuk air yang ada dalam satu wadah. Tidak masuk dalam air yang jumlahnya besar, banyak, seperti yang tadi kita sampaikan, sungai ya, ataupun telaga, danau, itu enggak masuk dalam pembahasan ini. Andaikan kita bangun tidur, langsung pergi ke sungai, nyelupin tangan kita ke sungai, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ke laut misalkan, atau mungkin sedang tidur di atas kapal, tiba-tiba pengen main airnya jadi laut. Boleh enggak nyemplungin tangan kita langsung? Boleh.
Tidak terkena larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini yang dimaksud adalah al-adat, yaitu tentang alatnya, menampung air yang jika jumlahnya sedikit maka jangan dicelupin. Lantas gimana caranya? Ambil gayung, kemudian basuh tangan kita di luar sebanyak tiga kali, kanan dulu boleh, kemudian kiri terus gitu sebanyak 3 kali. Diusahakan sebanyak tiga kali. Ini artinya dari hadis ini saja bisa jelas. Islam tuh benar-benar menjaga kesucian dan kebersihan. Islam sangat menekankan kesucian dan kebersihan. Karenanya saya kadang agak risih menyaksikan sebagian kaum muslimin itu kok kotor, dekil, enggak perhatian terhadap fisik dan badannya. Islam menganjurkan kesucian dan kebersihan. Wajar saja sampai ada hadis yang dhaif. An-nadhafatu minal iman, itu hadisnya dhaif ya. Tidak kuat. Yang kuat at-tuhuru syatrul iman. Kesucian lebih dikedepankan dari sekedar kebersihan. Karena suci harusnya bersih, tapi bersih belum tentu. Nah itu ya, belum tentu suci. Maka Islam memandang pertama suci dulu. Udah bisa dipastikan tidak ada najis. Ini lebih penting, lebih prioritas daripada sekedar bersih saja. Karena kadang bersih belum tentu dia suci. Karenanya kesucian dan kebersihan itu dijaga dalam Islam. Karenanya lihat di sini, pertama tangan tadi kita sampaikan, yang kedua juga tadi kita sudah bahas tentang masalah sesuatu yang mungkin ada dalam hidungnya. Yang hendaknya kemudian dia keluarkan dan dia masukkan air dan kemudian mengeluarkan dari hidung tersebut airnya. Dilakukan sebanyak 3 kali dengan alasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ini lagi-lagi ini sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini juga riwayat perintah Nabi ini fala yaghmis yadahu fil ina, bentuknya ta'abbudi ataupun ta'akuli. Makna ta'abbudi intinya manut saja, ini bagian dari ibadah kepada Allah tanpa harus diketahui hikmahnya apa. Atau bisa difahami berdasarkan hadis tadi fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena ada kemungkinan besar, kemungkinan bisa jadi akan ada sesuatu yang mungkin mengenai tangan dan kemudian masuk ke dalam bejana ataupun tempat dan wadah air tadi dan bisa merusak keutuhan air. Tapi ingat, para ulama nanti ada khilaf lagi Pak tentang permasalahan apakah air yang tadi misalkan meskipun dikatakan bukan perkara yang najis, tapi tangan masuk ke dalam bejana, wadah seperti ember ataupun gayung tadi masuk begitu aja, apakah serta-merta air tersebut dihukumi najis? Jawabnya tidak. Di sini kan tadi kita dilarang oleh Rasul memasukkan air kalau kita bangun dari tidur, langsung ke kamar mandi, langsung masukkan air, masukkan tangan ke dalam wadah tadi. Apakah air yang di wadah tadi menjadi najis secara otomatis? Jawabnya tidak. Ya, biar tidak perlu ada pertanyaan, dan memang kita kajian nggak pernah ada pertanyaan masalahnya. Jadi tidak dikatakan serta-merta najis. Air tersebut statusnya tetap suci dan mensucikan. Berbeda sedikit pandangan sebagian Hanabilah yang mengatakan bahwasanya status air tersebut berubah dari tahur menjadi tahir. Apa perbedaan tahur dan tahir? Masih ingat nggak dulu? Saya udah pernah sampaikan Pak di sini Pak. Yang hadir harus tahu, yang nggak hadir wajar punya alasan ma'zur. Oh saya nggak tahu waktu itu, kenapa? Karena saya nggak hadir waktu itu Ustaz. Nah yang hadir harus tahu perbedaan tahur dan tahir. Apa bedanya? Tahur mensucikan, tahir suci. Apa perbedaan mensucikan dan suci? Mensucikan secara otomatis air tersebut udah suci, udah pasti itu. Air tersebut suci dan mensucikan maksudnya air yang suci yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi hadas besar gitu ya. Mensucikan segala sesuatu, itu dimaksud dengan air yang tahur, bisa dipakai untuk berwudu. Diminum bisa, dipakai wudu juga bisa. Kalau tahir, dia suci saja, tapi belum tentu bisa mensucikan. Seperti air kopi. Ada yang pernah berwudu pakai air kopi Pak? Ustaz saya mau buat kopi dulu ya. Oke, saya mau wudu pakai kopi boleh Ustaz? Fadol kalau antum mau. Masalahnya nggak ada Pak orang berwudu pakai kopi. Kopi itu diminum. Kopi itu suci apa enggak? Suci. Mensucikan? Enggak. Kopi itu suci tapi tidak mensucikan karena statusnya berubah dari tahur al-mutlak, air suci mensucikan yang mutlak secara umum air putih biasa, tercampur bentuknya sudah berubah sifatnya,
baunya juga sudah berubah, warnanya juga sudah berubah, tapi tidak najis. Itu jelas? Nah, itu apa bedanya tadi? Tahur dan tahir. Mudah-mudahan yang akan datang nggak lupa lagi kalau saya tanya. Kalau masih lupa saya ulang lagi, karena manusia. Jadi tahur itu mensucikan, kalau tahir itu suci. Jadi banyak air. Nah, maka di sini pandangan yang kuat yang rajih, meskipun kita memasukkan misalkan entah lupa atau bahkan sengaja, misalkan kita celupkan tangan kita yang belum tadi kita basuh, masukkan ke dalam bejana, tetap air tersebut suci. Karena kita tidak boleh berpendirian pada sesuatu yang syak, yang ragu. Enggak boleh, karena keyakinan kita mudah-mudahan tangan tidak terkena najis. Meskipun di sini anjuran untuk membersihkan dan membasuh terlebih dahulu.